Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, para Khabib Debolowi dari dulu kelakuannya selalu menghina pemerintahan yang sah dan mengadu domba sesama anak bangsa, bikin kegaduhan. Terakhir kemarin Rizik Syihab memprovokasi perang, tetapi lagi-lagi dia hanya bacotnya aja yang gede, tidak menyuruh klan Khabib Debolowi untuk perang, memprovokasi mukibin-mukibinnya yang pribumi untuk bentrok sesama pribumi. Dan para Khabib Debolowi yang lainnya seperti Lutfi bin Yahya, kalau kita pahami sebagai ijma sukuti, membiarkan mulut Khabib Rizik memprovokasi bisa dipahami sebagai satu aliran juga sesama para Khabib Debolowi, termasuk Quraisy Shihab yang seorang dokter seharusnya objektif, tapi mulutnya diam 1000 bahasa mencikapi mulut kotor para Khabib Debolowi. Memang seperti sebuah tim, ada yang pura-pura jadi ulama seperti Khabib Lutfi, Quraisy Shihab yang seorang dokter juga diam, menjadi seolah kesepakatan yang tidak terucap sesama klan Ba'alwi memainkan perannya masing-masing. Dan ini ada anak buahnya Rizik sudah berani nyenggol-nyenggol Prabowo, mulai mendelegitimasi pemerintahan yang sah di bawah Presiden Jenderal Prabowo. Kenapa gas dibikin naik, saudara, informasinya? Karena nih rezimnya Prabowo banyak diisi menteri-menteri orangnya Jokowi, betul? Betul? Jadi dia tahu orang-orang Jokowi, jadi mengganggu eksistensi Bapak Prabowo. Makanya Imam Besar udah jauh-jauh hari bilang, ini rezim masih bau-bau Jokowi, betul? Apa urusannya lo sebagai imigran yang didatangkan oleh penjajah Belanda, dan sampai hari ini mayoritas Khabib Debolowi belum mendaftarkan dirinya sebagai WNI. Lagian yang lu sebut imam itu siapa? Kalau memang Rizik, silahkan lu koordinir instruksi Rizik yang nantang perang. Kumpulkan seluruh klan Khabib Debolowi, pribumi tidak ada takutnya sama sekali dengan kalian. Jangan mengadu domba sesama pribumi, memanfaatkan kepekokan para mukibin untuk memusuhi pribumi yang hari ini bangkit melawan arogansi dan supremasi para Khabib Debolowi. Betul. Padahal Jokowi dengan dua rezimnya sudah terbukti menyengsarakan rakyat, betul? Bukan menyengsarakan rakyat, bro, tapi menyengsarakan HTI dan FPI. Karena Jokowi berani membubarkan dua organisasi yang selalu bikin resah di masyarakat. Ini sekarang IKN, saudara, yang udah ngabisin dana puluhan triliun, nih gara-gara IKN efeknya ke Banten, saudara. Menurut data Tempo mengatakan apa? PIK 2 ini adalah konsensus kesepakatan antara Jokowi dengan Aguan. PIK 2 itu Aguan, lo lihat data realnya, ada kolaborasi antara Khabib, klan Ba'alawi bermarga Aidit. Jadi jangan putar balikkan fakta. PIK 2 adalah persoalan yang berbeda dengan proyek strategis nasional. PIK 2 murni swasta. Dan Aguan juga terkoneksitas dengan Khabib Debolowi dari klan Aidit. Jangan memutar balikan fakta untuk menghasut pribumi, membenci pemerintahannya sendiri. Kita sudah paham
kelakuan kalian selalu double. Jokowi keliling ke negara-negara nyari dana untuk bantuan, saudara. Dia nggak dapat investor. Akhirnya apa? Dia suruh oligarki tanam modal di IKN, saudara. Biar ada pembangunan. Nah, mereka nggak mau dong memberikan uang cuma-cuma. Nah, Ngerti apa lo tentang APBN dan investasi ekonomi dalam sebuah proyek? Kalian jangan membodohi masyarakat yang memang realitanya masih banyak mukibin-mukibin pekok. Hari ini pribumi yang sudah nalar merungkat kalian melawan arogansi dan supremasi para Khabib Debolowi yang sudah lama mengotori sejarah Nusantara. kompensasinya apa? Saya kasih dana di IKN, Anda berikan PSN ke proyek saya. Jadilah PIK 2, saudara. PSN, proyek strategis nasional, murni agenda pemerintah dalam rangka mengatasi abrasi, menanam mangrove di sepanjang pantai, non kegiatan fisik yang bersifat ekonomi. Di situ murni reboisasi atau penghijauan. Jadi mulut lo sudah tidak laku mencampur adukan informasi antara proyek strategis nasional dengan PIK 2. Artinya apa? Ini gara-gara Jokowi. Makanya Gara-gara Jokowi memang para Khabib Debolowi kelocotan. FPI sebagai sayap organisasi yang menggalang massa kekuatan Khabib Debolowi dirungkap, dibubarkan menjadi organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau lo sakit hati, silahkan unjuk gigi. Pribumi pasti menghadapi. kita minta KPK tangkap Jokowi, betul? Emang lu siapa? Emang lu siapa? Tunjukin dulu kewarganegaraan Anda, baru boleh kamu ngomong tentang keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPK sudah memiliki mekanisme, prosedur, tugasnya sendiri, nggak usah lu sok ngatur-ngatur. Satu lembaga konsorsium daripada lembaga. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, itulah realita keadaan Khabib Debolowi yang selalu bikin resah di Nusantara, harus kita hadapi bersama. Jangan sampai kelak anak cucu kita menuduh kita sebagai generasi yang pengecut, tidak berani melawan arogansi dan supremasi para Khabib Debolowi yang selalu memecah belah umat, selalu mendelegitimasi kekuasaan yang sah di Republik Indonesia. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.